Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastnya Musakarta. Nah, perlu kalian ketahui juga nih bahwa Musakarta perdana ngadain podcast. Dan pastinya podcastnya itu berbicara tentang berbagai banyak hal ya. Ya, betul. Oke, nah terus bisa dijelasin gak nih podcastnya kenapa kita namain Musakarta? Oke, kenapa podcast ini kita namain Musakarta Podcast, ya kan? Jadi sebenarnya Musakarta itu ada sebuah singkatan, ada singkatannya, jadi ada kepanjangannya Apa dari tuh kira-kira? Musakarta. Jadi Muhammadiyah 1 Jakarta, biasa disingkat Musakarta. Oh, jadi kayak gitu tuh teman-teman. Jadi itu adalah sebuah sekolah menengah pertama di daerah Jagakarsa di bawah naungan Muhammadiyah. Nah, gitu. terus kalau misalnya nih, biar lebih akrab nih kita gitu Ya. kan mereka udah kenal nih podcast, kenapa dinamakan Musakarta Ya, biar Podcast kita lebih gitu dekat ya manggilnya. Bener banget, nah supaya lebih dekat sama mereka nih gitu, panggilannya kira-kira yang bagus apa ya? Apa? Sebentar aku pikirin. I think Oke, gimana? Aku ada ide. Apa Biasanya Muhammadiyah itu kan identik ya sama Doski. Mau Muhammadiyah dimanapun biasa Oke. dipanggilnya Doski, ya Oh, kan? iya. Nah, gimana kalau kita panggil Sobat Doski untuk para viewers kita? Oke, jadi untuk panggilan setia kita ya. Iya, betul. Bagi penonton yang ada dimanapun kalian berada, jadi kita panggilan kesayangan kita kali Iya, ya. panggilan Yaitu kesayangan kita adalah buat Sobat kalian. Doski. Iya, Sobat Nah, Doski. Terus kalau misalnya biasanya nih kan sekolah-sekolah itu punya jargon-jargon tertentu ya. Pastinya. Nah, untuk Musakarta ini ada nggak sih jargonnya? Pasti kalian ada yang penasaran kan? Kita tuh Oke. punya ya Kita sebenarnya. punya sebenarnya. Apa tuh yang Oke. enak ya? Gimana kalau waktu aku bilang Musakarta atau pas Bu Ope bilang Musakarta, aku bilang sekolahnya para juara. Oke, langsung kita contohin aja Iya, kali kita ya. contohin aja biar lebih Langsung seru. kita contohin. Oke. Musakarta. Sekolahnya para juara. Oke, nah nanti kalau bisa bagi kalian dimanapun kalian berada, Sobat Doski kita gitu kan. Yaps. Nah, kalau aku bilang Musakarta harusnya jauh lebih semangat ya Iya, dari Mr. betul. Pur. Siap. Mr. Pur kayaknya dia kurang ini deh, kurang konsentrasi atau gimana nih teman-teman ya. Iya. Nah, terus Mr. Pur nih, pastinya kan kita belum memperkenalkan diri Iya, ya gitu. betul. Tak kenal maka Tak sayang. kalau aku sih bilangnya ta'aruf. Salah ya. Nah, perkenalkan aku dulu nggak apa-apa Iya, ya? nggak apa-apa, Ibu dulu aja. Perkenalkan nama saya Masyrofa bersama Oke. rekan saya. Silakan dong. Nama dikenalin. saya Purnama. Jadi kalau aku biasa dipanggilnya itu Mr. Purnama. Nah, Oke. kalau ini dipanggilnya biasanya Bu Opeh. Oh, lebih tahu dari aku teman-teman. Oh, salah ya. Jadi kebetulan Mr. Pur ini nama panggilannya Mr. Pur. lebih ini ya supaya lebih akrab Iya, Mr. betul. Pur. Nah, kalau untuk aku sendiri panggil aja nama bekennya. Salah ya. Iya. Bu Opeh aja biar lebih singkat biar nggak kepanjangan karena Iya. Bu Masyrofa kayak gimana gitu. Agak ribet gitu ya. Tapi kenapa kita dipanggil Bu sama Mister ya? Oh ya, itu juga ada alasannya. Sama Iya, seperti kenapa tuh? Musakarta, kenapa kita dipanggil Bu sama Mister? Itu karena basicnya kita berdua adalah seorang pengajar. Pengajar. Jadi teman-teman Sobat Doski dimanapun kalian berada, kita alhamdulillah Ya, kita pengajar adalah ya. pengajar ya. Iya. Alhamdulillah. Mungkin nama-nama kita masih bisa. Salah ya. Terus Kalau Bu Ape ngajar Bu Ape, Bu Ape kayaknya nih modern dance bukan? aduh kalau dari penampilannya Penampilannya saya sih bukan guru kayaknya. takut ini ya dibilang nggak cocok gitu. Jadi kebetulan saya diamanahkan untuk mengampu bidang pendidikan Al-Qur'an. Oh, subhanallah. Masya Allah. Tapi jangan panggil saya ustazah ya. Oh iya. Atau misalnya kalau ketemu dengan Umi, aku, Umi. oh jangan Umi juga sih. Aku kurang ini ya, kayaknya belum waktunya dipanggil Umi. Oke. Nah kalau misalnya ketemu sama aku dimanapun kalian berada, tiba-tiba kita papasan nih. Jangan assalamualaikum ukhti ya. Karena kalau assalamualaikum ukhti nanti aku bingung jawabnya waalaikumsalam. Kalau akhi takut ada yang marah, salah ya. Nah kalau nanti kita kalau misalnya ketemu nih papasan panggil aja bolehkah atau boleh Bu Ope. Kalau untuk Mr. Pur, kenapa aku harus manggil Mr. Pur? Kenapa dipanggilnya Mister bukan Pak Pur? Nah, why? kenapa? Karena aku di SMP Muhammadiyah 1 Jakarta ini adalah seorang guru yang mengajarkan bahasa Inggris. Oh, oke, Jadi guys. anak-anaknya itu biasanya manggilnya Mister Pur bukan Pak Pur. Gitu. Berarti lebih akrab Mister ya. Betul sekali. Nah, untuk itu jadi selama beberapa menit ke depan Yap. kita sudah Akan nemenin memperkenalkan kalian ya. Pastinya gitu. Ada Mr. Pur dengan saya juga Bu Ope. Kenapa sih aku nggak mau dipanggil Miss? Karena aku kurang ini juga sih gitu ya. Karena anak-anak juga pastinya lebih sering manggil aku dengan sebutan Bu Ope gitu. Oke. Nah,
Kita Ini bakal kita mau ngomongin apa ngapain nih? nih? Nah, untuk yang pertama, coba Bu apa yang udah tahu sepertinya? Untuk tema kali ini yang pastinya kita akan membawakan tema tentang pendidikan Ya. karena kan di pandemi kayak gini untuk pendidikan jadi ini ya center banget nih Iya, gitu betul. kan. Pasti ada kendalanya juga ya Bener. selama masa COVID-19 ya ini. meskipun gak hanya pendidikan aja Iya. sih gitu. Nah pendidikan, berbicara tentang pendidikan untuk Mr. Pur sendiri ini pendidikan seberapa penting sih kita? Oke, kalau ditanya sama Bu Ope, seberapa penting pendidikan bagi saya? Yes. Saya akan jawab pendidikan itu sangat penting. Kenapa? Sangat oke. penting karena pendidikan itu adalah senjata yang paling kuat di dunia. Jadi Oke. meskipun kita tidak memiliki apa-apa, tapi kita berpendidikan, insya Allah kita akan tetap selamat dimanapun. Nah, Sobat Doski, itu penjelasan mengenai sudut pandang dari Mr. Pur. Nah, untuk kalian dimanapun, dan semoga sih masih tetap stay di rumah aja ya Ya, belajarnya yap, gitu. betul. Jadi jangan patah semangat nih karena Jangan lemas, jangan bener lesu, banget. jangan bingung. Iya. Tetap tenang, Tetap badai ya, pasti berlalu. Badai, garis bawahi, badai pasti berlalu, oke? Iya. Nah, untuk itu kalau misalnya ngomongin pendidikan kayak baiknya kita langsung datengin narasumber kali ya. Oh iya. Narasumber yang benar-benar Betul. udah expert di, Ya, di bidangnya atau berkecimpung di dalamnya yang gitu. terjun langsung ke Bener pendidikan, banget. baik sebagai guru ataupun sebagai pengurus ataupun Bener. sebagai pengelola. Iya, nah pasti kalian penasaran kan kita Ya. bakal datengin siapa nih? Yap. Jeng jereng. Tunggu. Ya. Nah, oke Sobat Doski, kita udah kedatangan narasumbernya nih. Iya, betul. Boleh dong Pak Pur dikenalin. Jadi saat ini sudah bergabung bersama kita Bapak Muammar Qaddafi. Selamat datang. Jadi Bapak Muammar Qaddafi ini adalah kepala sekolah dari SMP Muhammadiyah 1 Jakarta. Betul. Yang biasa dipanggil SMP Musakarta ya Bu Oh, Opeh yang ya. tadi kita bikin jargon Iya, itu ya? Betul Oke, sekali. benar banget. Bapak, aku boleh tanya sedikit Bapak? Silakan. Oh iya, kira-kira dulunya nih Bapak sebelum jadi kepala sekolah mengajar mata pelajaran apa Bapak? Ya, saya bergabung di SMP Muhammadiyah 1 ini itu pada tahun 2007. Wow, sudah hampir 12 tahun berarti ya Pak? 12 tahun. Dipercaya gitu Dipercaya. kan. Betul. Ya, awalnya saya diamanahkan sebagai guru bahasa Arab karena memang latar belakang pendidikan saya adalah di sastra Arab gitu kan. Oke. Seiring berjalannya waktu, selain mengajar bahasa Arab juga mengajar pendidikan agama Islam karena itu juga sesuai dengan latar belakang pendidikan yang pernah saya tempuh, yaitu saya dulu pernah di Madrasah Sanawiyah, Aliyah dan di pondok pesantren. Oh wow, subhanallah. Jadi bintang tamu kita yang saat yang kita saat ada ini di ya. saat ini mantap sekali Bu Opeh. Pokoknya Oke. agak no kaleng-kaleng lah ya. Iyalah ya. Bener banget. Nah, Kita datengin langsung kepala sekolahnya. langsung dari narasumbernya langsung Oke. ya. Nah ini nih kebetulan nih mengenai tadi kan kita udah bahas Iya, mengenai pendidikan. pendidikan ya Pak ya bersama Mr. Pur gitu kan. Daripada kita salah nih gitu kan ngalor ngidur nggak jelas gitu. Lebih baik saya langsung tanyakan nih kalau di Musakarta ini atau menurut Bapak kondisi sekolah selama Pembelajaran COVID-19 ini ya. gitu kan baik dari gurunya, siswa atau maupun karyawan itu seperti apa kondisinya gitu saat ini? Ya, baik. Sebelumnya saya sampaikan bahwa keputusan pembelajaran jarak jauh Ya. dulu awalnya itu kan istilah yang dikenalkan itu PJJ. PJJ, Iya, pembelajaran betul, jarak betul. jauh. Walaupun namun akhir-akhir ini diubah menjadi BDR, Iya, belajar belajar dari dari rumah gitu kan. Nah, pada saat pembelajaran jarak jauh itu diberlakukan itu memang tanpa sebuah persiapan. Artinya kalau tidak salah saat itu 14 Maret itu ada bertepatan dengan hari Sabtu sehingga posisi sekolah itu sedang libur. Nah, gubernur menginstruksikan bahwa sekolah harus diliburkan selama wabah COVID-19. Nah, sehingga memang proses pembelajaran jarak jauh tersebut itu tanpa ada persiapan yang matang. Ya, bayangkan saja ketika anak sedang weekend libur tiba-tiba ada keputusan harus stay di rumah gitu kan, belajar di rumah. Ya, tentunya kami pun agak sedikit perlu kerja keras untuk menyesuaikan. Pasti. Namun di Musakarta ini karena memang sebelumnya sudah
terbiasa dengan penggunaan beberapa aplikasi untuk penilaian, sehingga ketika PJJ itu untuk proses pembelajaran secara online sebenarnya tidak begitu terkendala. Karena di SMP Musakarta itu memang pada kesehariannya itu anak-anak itu dilarang untuk membawa handphone gitu kan, karena memang itu sejak awal kami komit gitu kan. Bukan berarti kami anti IT, tapi lebih kepada sekolah ingin lebih fokus untuk nuansa belajar. Karena walau bagaimanapun ketika anak membawa handphone ke sekolah, itu sosialisasinya kurang gitu kan. Jadi malah fokus gitu ya, fokus di handphone. Betul. Misalkan ya, dan ketika waktu istirahat itu contoh, ketika waktu istirahat itu ya tentunya jangankan untuk bertegur sapa dengan sesama teman. Tapi ya tentunya dia akan sibuk sendiri masing-masing dengan gadgetnya. Betul. Ada yang buka Instagram, lebih sibuk TikTokan nantinya ya daripada ngobrol sama teman. Bener banget. Atau enggak pada saat guru menerangkan bisa jadi dia di kolong serius banget gitu. Nggak taunya WhatsApp-an, ngechat. Jadi kembali lagi ke tadi bahwa memang di kita itu sebelum wabah COVID ini memang untuk asesmen atau penilaian siswa itu kita sudah menggunakan berbasis Android. Dan mungkin kalau untuk tingkat SMP di Jakarta Selatan ya termasuk mungkin yang satu-satunya sekolah yang memulai menggunakan asesmen itu dengan menggunakan KCBT. Sebenarnya program ini sudah digunakan oleh jenjang kakak kelas, artinya di tingkat SMK di Jaksel itu semuanya sudah menggunakan KCBT untuk penilaian, karena memang cukup efektif, efisien. Sehingga ketika kita untuk tahun sebelumnya ketika masih ada ujian sekolah, kita sudah ujian sekolah berbasis CBT atau komputer based test. Iya, sehingga ketika kemarin kan ini ketika pas wabah COVID itu berbarengan dengan kelas 9 itu menjelang US gitu kan. Iya, betul sekali. US. Nah, ini kan Dinas Pendidikan memberikan beberapa opsi untuk sekolah. Ada yang memberikan opsi untuk mempergunakan rapot untuk sebagai kelulusan. Nah, kalau kami karena memang dari awal sudah diprogramkan untuk mengadakan ujian sekolah dan kemudian perangkatnya sudah kita siapkan, sehingga kita menjalankan ujian sekolah berstandar nasional dengan menggunakan KCBT. Jadi anak belajar online dari rumah. Nah, memang di awal-awal itu untuk program pembelajaran kita tidak bisa banyak variasi lah. Pada saat itu kita hanya menggunakan Google Classroom, sehingga memang pembelajaran cenderung satu arah. Nah, kaitan dengan masalah guru-guru juga mengajar sebagian dari rumah, sebagian dari sekolah gitu kan. Dan begitupun untuk karyawan. Jadi ada yang belajar kerja di sekolah, ada juga yang dari rumah gitu kan. Pertanyaannya langsung ya. Semuanya ya udah menyangkupi semua. Iya, betul. Jadi kalau di sini berarti untuk di SMP Musakarta sudah lancar semua ya, Pak. Artinya terkendalanya sudah bisa diatasi semua. Sebenarnya untuk awal-awal itu memang itu layanan minimal ya. Sehingga ketika di akhir semester itu kita menyebarkan POM untuk saran dari orang tua. Memang saran orang tua adalah untuk layanan di SMP Muhammadiyah sudah dianggap cukup untuk pembelajaran, namun mereka juga menghendaki adanya peningkatan. Karena kita tahu bahwa Google Classroom itu tidak mengakomodir ya. Pembelajaran itu nggak ada dua arah gitu, hanya satu arah. Jadi ada penjelasan, baik itu bentuknya video maupun paparan atau ringkasan, kemudian ada tugas gitu. Tapi walaupun demikian orang tua menganggap itu sudah dianggap cukup. Namun kan kita tidak akan berhenti dengan cukup tersebut, sehingga di ajaran baru kemarin itu kita mengupdate kemampuan teman-teman guru untuk memaksimalkan aplikasi yang tersedia di Google, baik itu Google Meet, Google Classroom dan Google Sheet gitu kan, seperti itu. Terobosan inovasinya cepat Jadi artinya kita memang senantiasa terus berinovasi. Artinya kita
mendengar apa yang disampaikan oleh orang tua, kita tindak lanjuti dalam bentuk program. Bahkan satu hal yang patut kita syukuri di tahun ajaran ini, kita kan ini berkaitan dengan pas COVID itu pas sedang PPDB juga. Iya betul. Ya, Nah itu gimana tuh Pak PPDB? Apakah ada pengaruh, mengingat kan beberapa sekolah swasta ternyata agak kesulitan, bahkan yang negeri juga kesulitan Pak. Benar banget. Ya. Ya, untuk PPDB itu kan kalau di SMP Muhammadiyah memang kita sudah mulai buka itu dari bulan Desember. Artinya kalau di kita itu setiap orang datang ke Musakarta itu kita sudah siap dengan PPDB-nya gitu kan. Walaupun ramainya orang yang mendaftar itu ya dari mulai bulan Februari sampai dengan Mei atau yang puncaknya itu di Mei setelah kelulusan. Nah, PPDB di Musakarta itu sudah dimulai dari bulan Desember ya. Tapi untuk runningnya mulai bulan Januari, Februari sudah mulai. Jadi Januari, Februari, Maret itu kita sudah mendapatkan satu kelas ya. Nah itu satu kelas didapatkan dengan proses reguler ya. Artinya reguler itu karena waktu itu belum ada PSBB ya. Pembatasan sosial berskala besar gitu kan, sehingga kami dalam proses pendaftaran itu menggunakan beberapa tahapan itu. Ada tes secara tertulis atau CBT, ada wawancara orang tua, ada wawancara siswa. Nah ini memang kelihatannya agak tidak sederhana. Kenapa kami melakukan hal ini? Karena memang untuk mengetahui sejauh mana minat dan harapan orang tua untuk menyekolahkannya di SMP Muhammadiyah atau di Musakarta. Nah ketika pas wabah COVID dan diberlakukan PSBB, kemudian juga sekolah tidak boleh ada aktivitas, sehingga kita langsung meresponnya dengan PPDB online. Nah, ketika PPDB online pun artinya ketika PPDB online pun alhamdulillah artinya minat orang tua untuk menyekolahkan putra-putrinya di SMP Muhammadiyah itu kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu terlihat peningkatan. Ya, kalau berdasarkan data itu dari sekitar 230 pendaftar itu 115 itu resmi diterima di SMP Muhammadiyah. Walaupun ya di akhirnya itu ada beberapa yang mengundurkan diri karena diterima di negeri. Ada sekitar satu kelas ya yang mengundurkan diri karena diterima di negeri. Kenapa? Karena di DKI Jakarta untuk sekolah negeri itu mengeluarkan kebijakan baru. Ketika ada protes dari orang tua mengenai umur dan lain-lain itu, sehingga itu sempat dilema juga. Iya benar dan sempat viral juga ya. Viral juga. Nah sehingga di akhir injury time, di akhir penentuan itu muncullah kebijakan bahwa sekolah negeri diperbolehkan menerima sampai 40 siswa per rombel gitu kan. Banyak juga. Banyak juga karena kalau di Jakarta itu ada sekitar 10 sekolah negeri. Dan satu sekolah negeri itu daya tampungnya sekitar 10 kelas. Kalau 10 rombel ya, setiap rombel menambah 4 orang itu udah 40 kali 10 di 400 ya. Sehingga betul tadi kata Mr. Pur yang mengatakan bahwa banyak sekolah yang target capaiannya tidak tercapai, tapi alhamdulillah di Musakarta meningkat lah, dari jumlah peminatnya meningkat, walaupun ada sekitar 34 orang yang sudah bayar dan mengundurkan diri, tapi yang bertahan di Musakarta itu ada 108 atau sekitar 3 kelas ya. Wow, subhanallah, suatu pencapaian tersendiri ya. Luar biasa. Ketika di masa pandemi ini tetap masih bisa menjaga untuk rombel dan juga siswa barunya tetap stabil. Oke, betul. Nah, ini kebetulan nih Pak, kita ada salah satu artikel yang mungkin di Sobat Doski akan muncul di tampilan layar kalian ya, mengenai beberapa artikel ini. Boleh barangkali Bapak bisa menanggapi atau kita bisa sharing nih gitu mengenai artikel tersebut. Untuk artikel yang pertama itu keluhan siswa belajar online ya pastinya karena corona gitu atau karena COVID, boros kuota katanya gitu, sampai mereka tuh tensi naik gitu, mungkin tensi darah kali maksudnya. Jadi gara-gara corona gitu kuota boros gitu. Nah ini untuk
Pak Muammar selaku kepala sekolah juga, apakah ada tanggapan betul terkait banget ada tanggapan teks kah tersebut? gitu? Ya, artinya itu memang betul adanya ya ketika pembelajaran yang betul sangat dirasakan oleh orang tua juga siswa, bahwa pembelajaran online itu ya salah satu modalnya adalah kuota yang kuat gitu kan. Iya, Artinya betul. kuota gitu Harus kan. banyak juga, Pak. Harus banyak Iya. juga. Namun kalau kita bicara mikro ya, terutama di Musakarta. Kalau berbicara secara makro memang betul kita sangat memprihatinkan kondisi anak-anak yang ada di daerah-daerah yang jaringan internetnya juga masih belum tersedia. Jangan Kemudian internet, listrik juga mungkin listrik belum belum ada gitu kan. Jadi Benar. ya, nah kalau saya tanya lebih fokus di Musakarta. Kalau di Musakarta saya melihat memang keluhan itu ada, tapi kalau misalkan dari 100% itu ya ada sekitar 5% yang mengeluhkan hal itu, dan itu saya kira sangat wajar gitu kan, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan anak terhadap kuota untuk menunjang pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah itu memang sangat ada. Sehingga kan kami juga di sekolah tidak bisa berbuat banyak untuk hal ini. Kami sekolah hanya ada sedikit penyesuaian di biaya sekolah, ada pengurangan kaitan dengan masalah COVID ini gitu kan. Jadi bentuk-bentuk bentuk kepedulian dari Musakarta terhadap pendidikan itu ya salah satunya ada pengurangan biaya pendidikan, walaupun tidak besar, tapi saya kira sedikit itu membantu cukup membantu gitu kan. Gitu. Jadi memang kalau ditanya bagaimana dengan anak yang mengeluhkan, itu pasti karena Iya. pasti ada, karena kita juga kita juga ngeluh, anaknya ngeluh. Ya, betul. Karena memang karena memang ini bukan kondisi yang ideal ya. Betul. Bukan kondisi ideal untuk pembelajaran, apalagi di dalam kondisi serba tidak disiapkan gitu kan. Serba daya dukungnya juga tidak maksimal. Terlebih juga banyak selama hampir 4 bulan ya atau 3 bulan itu kan juga banyak orang tua yang mata pencahariannya terdampak langsung. Nah, ini juga menjadi perlu kita sikapi gitu kan. Seperti di Musakarta juga banyak orang tua yang mengeluhkan nih bagaimana bayaran dan lain. Akhirnya ya kita berikan kelonggaran, ada yang memang bisa ditangguhkan, ada yang memang kalau terdampak langsung dan cukup parah ya ada juga yang di penyesuaian biayanya. Jadi artinya keluhan-keluhan itu ya tetap ada, tapi kalau untuk di Musakarta presentasinya tidak begitu besar. Sangat membantu banget ya, Iya, meskipun ya sedikit ada pengurangan di SPP-nya ya tadi kan Pak Muammar sampaikan, tapi benar-benar itu sebagai bentuk apresiasi ya, atau sebagai bentuk rasa peduli dari sekolah kepada khususnya orang tua murid dan juga banget. siswa, karena kan pasti orang tuanya juga terdampak dari COVID-19 ini kan. Iya, banyak betul. yang mata penjaranya agak berkurang juga. Atau mungkin ada yang ingin disampaikan sama Mr. Pur nih? Kalau aku nanya nih Pak, untuk satu artikel lagi nih. Ternyata untuk artikel yang berikutnya itu banyak, kalau di sini bahasanya emak-emak. Kalau emak-emak. Jadi mereka bilang, ibu-ibunya banyak yang bilang protes. Protes kenapa? Karena belajar online ribet gitu loh. Karena ternyata waktu belajar online mereka yang panik gitu kan, nyariin casan, harus nyari jaringan. Atau bisa dibilang anak daring, emak darting lah gitu. Posisinya kayak gitu ya. Ini anak yang belajar tapi emaknya repot. Atau bisa jadi PR anak dikerjain sama ibunya kan, banyak kasus-kasus seperti itu. Ini Pak Muammar mungkin ya bisa ditanggapi atau gimana nih kira-kira? Memang kalau sebenarnya kan tugas pembelajaran itu tidak pure di tugas sekolah Iya, gitu kan. betul. Sesungguhnya kan kalau di rumah pun kalau sudah terkondisi dengan baik, seharusnya itu tidak seperti itu. Ini menunjukkan bahwa realita pendidikan di kita ya seperti itu. Artinya memang sebagian orang tua menyerahkan secara penuh pendidikan itu ke sekolah. Sebenarnya kan seandainya misalkan tugas pendidikan itu dibagi rata, ketika di rumah itu ya orang tua mampu mengkondisikan anaknya untuk belajar, ketika di sekolah ya memang menjadi tugas sekolah. Namun bagaimanapun ya disinilah tantangannya gitu kan. Jadi artinya
keluhan orang tua seperti itu ya sangat wajar ketika misalkan orang tua memiliki 3 anak. Iya, tiga-tiganya usia sekolah gitu kan, kemudian pagi, gitu kan. ya media pembelajaran juga terbatas. Saya kira itu juga permasalahan memang ada. Tapi dalam kondisi seperti ini saya kira kalau kita hanya mengeluhkan keadaan ya nggak akan bisa maju. Betul. Artinya bagaimana harus usaha bagaimana. ya, artinya ambil sisi positif, artinya hal apa yang bisa dilakukan dalam kondisi ini, bukan karena kalau misalnya dengan mengeluh itu bukan menyelesaikan masalah gitu kan, karena memang kondisinya bukan kondisi ideal gitu kan. Kalau misalnya kondisi ideal ya nggak seperti itu gitu iya, kan, seperti itu. benar. Jadi mungkin ya otomatis badai pasti berlalu Iya lah betul, ya badai gitu. pasti berlalu. Suatu Jadi saat pasti akan insya Allah mungkin kembali ke ya pembelajaran normal gitu. di sekolah. Yang penting kita sama-sama berdoa aja semoga pandemi ini cepat berlalu. ya, cepat berlalu. Kita gitu. bisa masuk lagi ke sekolah, Nah, kita bisa gitu. bersosialisasi lagi, Dan bisa belajar mamanya lagi bisa di senyum kelas. kembali. Mungkin kalau sekarang senyumnya gitu kan agak sedikit maksa ya. Karena aduh yang belajar ini anak sama mamanya sama-sama belajar gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya sebelum kita tutup ya Pak ya. Barangkali ada kesan dan pesan yang Bapak ingin sampaikan kepada murid-murid di luar sana atau untuk para wali muridnya benar juga banget, supaya tidak gitu. lelah, tidak jenuh. Tetap semangat meskipun di rumah belajarnya, aja meskipun gitu. di rumah aja dengan keterbatasan Nah, dan ini itu segala setidaknya macam. ada kalimat motivasi lah Betul, gitu. Pak, ada yang memotivasi. Biar tetap semangat. Betul banget. Ya sebenarnya saya mengajak kepada semuanya ya, tidak hanya kepada murid-murid, tapi misalkan kepada bapak ibu guru juga. Artinya dalam kondisi ini kita lihat sisi positifnya bahwa ini bukanlah kondisi ideal, tapi betul tadi yang disampaikan ini pasti berlalu. Namun demikian kita maksimalkan potensi kita, jaga kesehatannya, terus belajar bukan hanya dari satu arah dari guru, bisa dengan baca buku, bisa misalkan dengan searching Google dan lain-lain. Namun yang jelas memaksimalkan ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan, karena kesehatan lebih mahal. Betul gitu banget, kan. betul. Sekolah bukan tidak ingin segera untuk memulai pembelajaran, karena memang rangkaiannya cukup panjang. Iya. Misalkan begini, ketika kemarin kami mencoba menjaring lah kehendak orang tua itu, bagaimana jika sekolah itu kita memulai dengan minimal seminggu ada 2 kali pertemuan dengan menggunakan shift ya. Jadi jadi shifting masuknya. Shifting masuknya gitu kan. Itu hampir 95% orang tua menghendaki itu. Namun kan kita juga harus melihat bagaimana kebijakan dari dinas setempat, kemudian juga pemerintahan setempat. Jadi akhirnya tetap kembali lagi ya kita akan mentaati aturan dari dinas pendidikan setempat, kemudian pemerintahan setempat. Namun yang jelas ya kita jangan berputus asa, kita terus memaksimalkan ikhtiar, doa kita, jaga kesehatan kita, semoga wabah ini cepat berlalu. Oke. Nah, tuh teman-teman bisa didengarkan tadi untuk jaga kesehatan kalian, karena kesehatan nomor satu ya, benar banget kan. Kalau misalnya kalian di rumah aja masih bisa ya berkreasi itu kan, lebih kreatif lagi mungkin. Bisa mengisi waktu luangnya dengan kreativitas yang lain gitu kan. Atau bagi kalian yang masih malu-malu kalau waktu di sekolah ketemu gitu kan. Nah, ini jadi kesempatan bagus ya. Kesempatan bagus kalian untuk lebih percaya diri karena kan face to face gitu. Iya betul. Dan mungkin juga kita bisa kalau aku nih, kan aku biasanya gaptek nih ya. Betul banget. Kalau sekarang aku jadi lebih upgrade gitu loh untuk komputerisasinya gitu kan. Jadi nggak ketinggalan ya, tetap betul. malah justru lebih ada plus minusnya lah ya betul. COVID ini, benar banget. Everything comes for a reason. Pasti ada Tolong nilai digarisbawahi. positif di balik apapun itu, termasuk Bener pembelajaran banget. COVID-19 ini. Kita jadi melek teknologi rata-rata. Oke, iya benar banget. Nah, untuk Sobat Doski tadi udah kita jelaskan, udah kita udah jelasin ya pastinya, udah kita dengerin paparan dari langsung ke narasumbernya, kepala sekolahnya gitu Langsung kan. kita datangkan. Pertanyaannya langsung dijawab bret-bret gitu kan. Udah nggak pakai ngalor ngidul ya jatuhnya ya kalau kayak Langsung gitu. to the point, mantap lah pokoknya. Langsung bener. Nah, kayaknya mungkin cukup ya. Cukup kita Kayaknya untuk saat pertemuan ini kita ya. untuk saat ini gitu. Tapi sebelum ditutup izinkan saya pantun boleh? Oh iya boleh, silakan Bu Apeh. Kalau mau boleh Saya papan. bilang itu tahun cakep ya. Iya. Nah, saya ada sedikit pantun nih buat Sobat Doski sebelum kita pamit. Jadi tuh ada pantun. Pamarkum beli peti. Cakep.
Petinya dalamnya ada buaya. Cakep. Assalamualaikum Sobat Doski, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Oke, bye. Terima kasih Pamar. Terima kasih.